Parah banget sih, cewek ini bisa ngelipet-lipet badannya terus masuk ke dalam boneka. Dan setelahnya boneka itu dikirim sebagai hadiah dari fans untuk boyband terkenal. Sementara setelah tampil, anggota boyband itu pulang kan buat istirahat. Cewek itu perlahan keluar dari boneka jerapah tadi. Dan dia ternyata menghabisi anggota boyband itu satu persatu. Karena pada tidur ya jadi nggak ada perlawanan sama sekali, langsung pada meninggal. Besoknya polisi nyelidikin tempat kejadian dan curiga sama satu anggota boyband. Karena cuma dia anggota yang masih hidup. Pas diinterogasi tapi dia bilang kalau dia tuh selalu dibully sama anggota boybandnya. Makanya habis konser dia langsung ke kamar dan ada bukti CCTV-nya. Polisi akhirnya tahu kalau boneka jerapah ini bisa digunain buat sembunyi. Dicarikan pengirim boneka itu, ketangkeplah tuh cewek. Ternyata dia tuh ngefans berat sama anggota boyband yang suka dibully tadi. Makanya dia habisi anggota boyband lainnya yang jahat sama cowok itu. Guys, hati-hati kalau kalian main prosotan kolam renang. Jadi anak-anak sekolah nih pada main prosotan tapi nggak sabaran. Padahal mereka disuruh nunggu kan biar masuk satu-satu, tapi pada nggak mau dengerin. Bahkan penjaganya didorong, terus mereka langsung meluncur aja nih, nggak ada jarak. Padahal di dalam ada yang nyangkut, jadinya pada stuck kan nih, nggak bisa maju. Jadi keberatan dong, prosotannya copot, pada jatuh dari atas. Petugas 911 langsung dipanggil, tapi ada yang udah nggak selamat. Beberapa masih bertahan sini di atas. Satu persatu mereka diselamatin pakai tangga. Nah tapi ada satu cowok yang cedera, nggak bisa gerak. Si wanita penjaga masih baik mau nolongin. Tapi perosotannya gerak, bikin wanita itu jatuh. Untung masih bisa pegangan. Masalahnya tangganya tiba-tiba macet, gak bisa dipindah buat nolongin dia. Harus cepet ditolong. Jadi petugas ini langsung berani aja nih naik tanpa alat bantu. Walau beresiko dia selamatin wanita itu dan berhasil. Akhirnya semua korban berhasil ditolong. Tapi ya tetap hati-hati ya guys. By the way boleh bantu subscribe gak guys? Makasih. Aneh banget nih ya guys, pas cewek ini mau naik bis, tiba-tiba ada kakek yang jatuh. Dia tolongin kan, kakek itu narik-narik, gak ngebolehin dia naik bis itu. Bener-bener gak dibolehin. Supir bisnya gak bisa nunggu, dan si kakek masih narik terus. Dia jadi ketinggalan bisnya kan. Nah, cewek ini memang baik. Dia ngegendong kakek itu mau diantar pulang. Tapi dia sadar, si kakek kok aneh ya, kayak gak nafas. Dan pas dia mau nanya, perhatiannya teralih sama taksi yang lewat. Dia mau naik taksi aja buat pulang. Pas nengok lagi si kakek ngilang. Anehnya kata supir taksinya nih, dari tadi dia lihat cewek itu sendirian, gak sama kakek-kakek. Cewek ini bingung tapi ya udah dia pulang naik taksi kan. Di jalan dia lihat bis yang sebelumnya mau dia naikin ternyata kecelakaan. Jadi mungkin kakek itu memang sosok penolong yang nyelamatin cewek ini. Cowok ini punya resleting ajaib guys. Kalau dipasang dia bisa niru wajah cowok ganteng. Nah dengan wajah gantengnya dia bisa godain cewek cantik. Si cewek langsung mau. Padahal dulu dengan wajah aslinya si cewek yang gak mau. Nah tapi resleting ajaib itu gak bisa dipakai tiap hari karena kulit cowok itu bakal rusak guys. Jadi hari itu dia ke perpustakaan dengan wajah aslinya. Ketemu cewek cantik. Sebenarnya dia mau kenalan pakai wajah ganteng tapi gak bisa dipakai tiap hari kan. Jadi ya udah dia beraniin diri ngajak kenalan pakai wajah asli. Cewek itu tapi bilang dia udah punya pacar dan pergi. Si cowok yakin pasti cuma alasan. Ya udah besoknya dia pakai tuh wajah gantengnya. Tapi si cewek tetap nggak mau dong. Foto cewek itu ketinggalan. Kayaknya ini pacarnya deh. Jadi besoknya si cowok pakai resleting ajaib buat nyamar jadi cowok itu dong. Si cewek kelihatan senang ngajak cowok itu ke rumah. Tapi tiba-tiba dihabisi. Ternyata cewek ini psikopat yang justru ngincer cowok itu. Bu guru ini cuma baik sama murid yang kaya guys. Supaya tahu murid mana yang paling kaya, dia ngasih tugas gambar mobil. Dia pikir murid paling kaya pasti bakal gambar mobil paling mewah kan. Nah si murid terkaya bingung mau gambar mobil yang mana. Mobilnya terlalu banyak dan keren semua. Pas ngeliat sepeda, dia jadinya malah gambar sepeda. Setelah tugasnya dikumpul, ngeliat ada murid yang gambar Ferrari, si bu guru yakin kalau itu pasti murid terkaya. Padahal bukan. Dan melihat bocil yang gambar sepeda, dia yakin itu pasti murid termiskin. Bahkan gambarnya dirobek. Masalahnya si bocil yang dikira kaya selalu gangguin bocil yang kaya beneran guys. Dan ya si bu guru udah pasti ngebela murid yang dia kira kaya kan. Bahkan bocil yang beneran kaya dihukum dikurung di lemari. Pas pulang bocil itu nangis tapi dia takut sama gurunya. Gak berani cerita ke ibunya. Si ibu tapi tahu ada yang gak beres. Besoknya dia samperin ke sekolah nih. Seperti biasa si bu guru selalu ngebelain bocil nakal yang dia kira kaya. Sampai ibu itu nyamperin anaknya dan si bu guru baru tahu bocil yang beneran sultan. Panik dah. Parah nih ya, jadi guru gak boleh pilih kasih. By the way, subscribe guys. Badut ini mau ngerampok bank. Awalnya satpam gak percaya, sampai ngeliat baju badut itu penuh sama bom. Pas si badut teriak mau ngerampok, juga orang-orang di bank itu gak ada yang peduli. Baru deh pas si badut nembak ke udara, orang-orang di bank langsung takut. Manajer bank langsung mencet tombol alarm. Dia nyuruh petugas bank ngisi tasnya dengan uang sampai penuh.
Abis itu semua yang ada di situ dikumpulin di satu ruangan. Sementara ini polisi yang dapat laporan alarm udah tiba dan penembak jitu juga udah di posisi. Si badut tapi kan bawa bom. Kalau dia ditembak dan meledak, semua sandera di situ juga bakal mati. Mereka akhirnya bikin kesepakatan. Setiap polisi ngasih badut ini satu motor, dia bakal ngelepasin satu sandera. Bener nih, ada sandera yang dilepasin. Terus polisi ngirim 2 lagi buat ngelepasin 2 sandera. Dan yang dibebasin cewek ini dan cowok rambut merah nih. Plot twistnya, kalian nyangka gak? Si cowok tuh ternyata si badut dan cewek ini juga temennya. Mereka pura-pura jadi sandera dan kabur keluar, padahal mah mereka perampoknya. Pas lagi ujian, cewek ini nunjukin tulisan di pahanya. Ayuda, ini tuh bahasa Spanyol, artinya tolong. Masalahnya gurunya baru pakai kacamata. Cowok yang di belakang bikin cewek ini takut dan nutupin tulisannya lagi. Guru ini ngira nggak penting kali ya. Jadi cewek ini nulis di kertas nih, ngasih tahu kalau dia tuh diancam sama pacarnya nih yang di belakang. Si cewek ngelemparin kertas minta tolong itu. Gurunya ngambil tapi malah langsung dibuang dong, dikira sampah. Dia akhirnya jatuhin pensil nih. Si pak guru baru sadar kalau pacar cewek itu bawa tembakan. Dia langsung keluar kelas minta bantuan supaya dipanggilin polisi. Sementara si pak guru pura-pura numpahin air ke lembar ujian cewek itu, diambil dan ditulisin kalau bantuan bakal segera datang. Si cowok curiga kali ya, dia langsung nyuruh si cewek ikut tinggalin ruangan itu. Si pak guru tapi nyegah kan. Sayangnya pas polisi datang, si pak guru udah kena tembak. Bahkan cewek tadi juga ditawan. Dengan sisa kekuatannya, si pak guru nyerang cowok itu pakai pensil sampai akhirnya bisa ditangkep. Sayangnya si pak guru yang kena tembak akhirnya meninggal. Sedih. Cewek ini punya jam tangan ajaib yang bisa ngembaliin waktu. Jadi dia tuh punya jam itu dari kecil. Suka dia pakai buat mundurin waktu biar bisa lanjut tidur. Bisa mundurin waktu buat ngulang ujian biar dapat nilai bagus. Jam itu tapi punya efek. Kalau dia kembaliin waktu, tubuhnya bakal jadi tua dengan cepat. Makanya dia jadi lebih cepat tinggi dibanding teman-temannya. Dan karena takut jadi aneh, dia akhirnya nyimpen jam itu dan janji gak bakal pakai lagi. Dia tumbuh dewasa dan suatu hari ayahnya kecelakaan guys, meninggal. Dia gak bisa nerima kenyataan dan kembali ingat sama jam tangan ajaib itu. Dia langsung mundurin waktu sebelum kematian ayahnya dan langsung buru-buru mau berhentiin mobil ayahnya. Sayangnya gak keburu dong, mobilnya tetap nabrak. Dia muter waktu lagi dan berusaha lagi nyelamatin ayahnya, tapi selalu gagal. Dia yakin buat ngejar mobil ayahnya harus pakai sepeda. Masalahnya dia gak bisa naik sepeda. Dia sampai ngulang waktu terus-terusan sampai akhirnya bisa juga dong naik sepeda. Sayangnya dia coba berkali-kali buat nyelamatin ayahnya, masih selalu gagal guys. Dia gak nyerah, nyoba berkali-kali karena dia bener-bener pengen nyelamatin ayahnya kan. Sampai setelah ratusan kali nyoba, dia berhasil berhentiin mobil ayahnya dan si ayah jadi menepi, berhasil terhindar dari kecelakaan. Setelahnya dia kebangun sampai nangis karena ngeliat ayahnya beneran selamat, jadinya masih hidup. Nah tapi si ayah bener-bener kaget ngeliat anaknya ini. Pas dia ngaca, cewek itu ternyata sekarang jadi tua guys. Soalnya setiap dia ngembaliin waktu, dia kan bakal jadi makin tua. Sekarang dia kaget banget, dia berhasil nyelamatin ayahnya tapi kehilangan usianya. Parah banget nih ya, wanita ini pura-pura hamil dan beli makanan. Padahal anaknya di dalam disuruh ganti barcode jualan ibu itu pakai barcode mereka. Masalahnya handphone si ibu penjual kebetulan baterainya habis. Nah seharian dia jualan, banyak pelanggan yang beli dan bayarnya selalu nge-scan barcode kan. Si penjual nggak tahu kalau semua pembayarannya malah masuk ke rekening wanita ini. Sore hari pas ngecek rekeningnya, si ibu kaget kok nggak nambah. Nah anaknya ibu ini ngecek barcode itu, ternyata bener kan ngarahnya ke rekening lain, bukan rekening ibunya. Untung berhasil diselidikin dan wanita pelakunya ketangkep nih. Dia ternyata udah sering dong ngelakuin itu ke toko-toko lain. Parah banget ya. Burung beo ini dewa kematian guys. Dia kepakin sayapnya dan nenek yang memang udah di penghujung usia langsung meninggal. Sekarang dia datang ke cewek yang sakit parah nih. Udah waktunya cewek ini meninggal, tapi dia punya permohonan terakhir. Katanya dia pengen nunggu ibunya pulang dulu. Dia mau perpisahan. Si burung beo yang kasihan ngabulin permintaan gadis itu. Tapi karena gak mau anaknya meninggal, si ibu malah makan burung kematian itu dong. Setelahnya tapi dunia jadi kacau karena orang-orang gak bisa meninggal. Dan si ibu baru sadar karena makan burung kematian, sekarang dia yang gantiin tugasnya jadi pencabut nyawa. Sekarang tugas si ibu ya jadi harus mengakhiri nyawa orang-orang yang sekarat. Waktu berlalu, kondisi anaknya makin parah. Si ibu masih pengen anaknya hidup, tapi anaknya udah bilang dia menderita kalau kondisinya kayak gini. Dan akhirnya si ibu sendiri yang harus ngelepas kepergian anaknya. Sedih. By the way, subscribe dong guys.
Bocil cewek ini lagi main, kakaknya sibuk ngerjain soal matematika yang susah. Cuma dengan ngeliat si Ade langsung tahu jawaban soalnya. Si kakak ngira adenya asal tebak kali. Nah tapi pas dicek ternyata bener. Bahkan dikasih soal lain juga bisa dijawab. Si Ade fix jenius matematika. Dia akhirnya dibawa ketemu guru sekolah kan nih. Dikasih soal matematika susah apapun, bocil cewek ini bisa jawab. Nah tapi karena keluarga mereka nggak punya uang, si Ade nggak bisa sekolah. Bahkan suatu hari si kakak juga meninggal karena sakit tapi nggak dibawa ke dokter karena nggak punya uang. Bocil ini jadi kecewa, dendam sama orang tuanya. Dan setelah dewasa dia pindah ke luar negeri dan jadi terkenal karena kemampuannya yang jenius matematika. Bahkan dia bisa ngitung lebih cepat dari komputer. Dia sering masuk koran, diundang TV. Tapi suatu hari pas lagi mau jawab soal, dia tiba-tiba malah keinget sama keluarganya yang dia tinggal di desa. Dia akhirnya inget buat pulang. Orang tuanya ternyata selalu ngumpulin koran-koran berita tentang dia karena bangga. Sayangnya semua udah terlambat karena orang tuanya udah meninggal. Ibu ini ngegulung anaknya pakai karpet. Jadi mereka tuh lagi dikurung orang jahat. Dan ini cara si ibu nyelamatin anaknya. Jidat anaknya dilap pakai kain panas supaya anaknya kelihatan kayak demam kan. Abis itu dia nyelipin surat minta tolong. Dan dia manggil si pria jahat nih. Dia mohon-mohon supaya anaknya dibawa ke rumah sakit. Pria jahat itu ngecek dan bener kan, jidat anak itu panas banget. Dia tapi masih gak mau ngebawa anak itu ke rumah sakit. Si ibu tapi gak habis akal. Besoknya dia bungkus lagi anaknya, disuruh diam kayak patung. Setelah ngebungkus anaknya, dia nangis-nangis dan bilang kalau ini putrinya udah meninggal. Si pria jahat percaya dan ngebawa anak itu. Dan bocil ini ingat pesan ibunya. Pas ngelewatin jalan yang ada orang lain, dia loncat dan minta tolong. Pria jahat itu kabur, tapi untung si bocil bisa ngarahin jalan balik. Dan si ibu akhirnya juga diselamatin. By the way, subscribe dong guys, makasih. Bocil ini dan ibunya kerjanya nyari berlian di sungai. Suatu hari bocil ini nemu batu berlian yang gede banget. Langsung disembunyiin di bonekanya. Ibunya juga nemu dong nih, besar. Tapi bosnya jadi tahu dan udah pasti dong ya disuruh nyerahin. Ibu dan anak itu tapi bilang gak ada. Mereka gak nemu apa-apa. Sampai disuruh lepas sepatu, tapi gak ada. Setelahnya mereka langsung cepet pulang, beresin barang, mau kabur. Si bos ternyata nyusul dong. Berlian si ibu ketahuan, langsung diambil. Nah tapi si bos kena azab dong nih, ditangkep. Karena gak boleh ngambil berlian dari alam tanpa izin, ilegal. Sementara ibu dan anak itu yang sedih akhirnya ninggalin kota itu. Sampai anaknya akhirnya nunjukin berlian yang tadi dia sembunyiin di bonekanya yang gak ketahuan. Mereka bisa memulai hidup baru dengan berlian itu. Beruntung ya, subscribe guys. Pria ini orang paling beruntung di dunia guys. Kalau main undian, dia selalu menang jackpot, dapat uang banyak. Kalau main tebak kartu, walau ngasal, pria ini selalu bisa nebak posisi kartu yang bener. Lagi-lagi dia dapat uang banyak. Nah, pria ini mau nyoba keberuntungan dengan taruhan di pertandingan balapan. Dia asal milih anjing nomor 1 yang bakal menang. Kelihatan itu anjing nomor 1 lari dengan cepat, kayaknya bakal menang. Sementara kakek di sebelahnya yang milih anjing nomor 9 sedih. Soalnya anjing nomor 9 lemes banget, kayaknya bakal kalah. Pria ini nawarin si kakek, mau tukeran taruhan gak? Si kakek langsung mau. Tiba-tiba kamera yang ngerekam jatuh ke arena dan jadi dikerubungin sama anjing-anjing yang penasaran. Kecuali anjing nomor 9 yang tadi paling lambat, justru sekarang jadi juara. Lah si kakek jadi nyesel tadi nuker kertas taruhannya. Bahkan si pria yang selalu beruntung ini juga bingung, kok dia menang mulu sih? Semoga kita juga selalu beruntung ya guys. Komen amin dan subscribe. Gara-gara jam tangannya jatuh ke laut, pria ini jadi nemu harta karun, belati dengan permata yang berharga. Dia langsung ngajak temennya buat ngecek. Bener aja, di dasar juga ada meriam benda sejarah yang kalau dijual pasti harganya mahal banget. Masalahnya pas mereka mau ngangkat ke permukaan, di atas ternyata ada kapal polisi yang patroli. Kalau ketahuan nemu harta karun pasti bakal disita guys. Mereka gak akan dapat apa-apa. Jadi orang-orang yang di bawah nih bertahan sembunyi dulu. Tapi ya oksigen mereka bakal habis. Mereka akhirnya mutusin buat jatuhin meriam itu. Nanti aja bawa ke atasnya. Salah satu dari mereka malah ada yang kejepit. Oksigen mereka hampir habis. Untung karena kerjasama mereka akhirnya bisa juga nih selamat naik ke atas. Pas tanya polisi juga mereka bisa jawab dengan santai, gak dicurigain. Beberapa hari setelahnya mereka balik dengan persiapan yang lebih matang buat narik meriam itu ke permukaan. Karena keberatan jatuh lagi guys. Gak disangka jatuhnya tuh tepat ke kotak harta karun. Hoki banget, mereka gak sengaja nemu batangan emas yang melimpah. Semoga kita juga selalu beruntung ya guys. Komen amin dan subscribe. Pria baju ungu ini gak pernah mau nunjukin punggungnya ke orang lain guys. Nah temennya nih yang baju abu jadi penasaran. Sebenarnya ada rahasia apa sih di balik punggungnya? Dia sampai pura-pura jatuhin pensil nih. Si baju ungu bantu ngambilin tapi tetap aja nutupin punggungnya. Naik tangga aja tetap nutupin punggung. Pokoknya itu punggungnya selalu nempel tembok.
Karena masih penasaran, kali ini pria ini pura-pura punggungnya gatal. Dia minta tolong si pria baju ungu buat garukin. Ternyata dia tuh nyembunyiin cermin yang ditutup pakai kain dan sekarang jadi bisa ngelihat punggung rahasia itu. Tiba-tiba si baju ungu jadi langsung meninggal dong. Nah loh, di malam harinya hantu pria itu muncul dan langsung naik ke punggung. Katanya pria ini sekarang kena kutukan, gak boleh ngasih lihat punggungnya ke siapapun. Kalau kelihatan dia bakal mati. Dan ya udah deh, sekarang tiap ketemu tukang paket, ketemu tetangga, dia harus selalu nyembunyiin punggungnya. Ribet juga ya. Bocil ini main petak umpet dan sembunyi di berangkas penyimpanan. Malah kekunci otomatis. Dia nangis dan ayahnya langsung mau nolongin kan. Si ayah tuh inget passwordnya, tapi ini kok dicoba berkali-kali nggak bisa. Dia sadar pasti mantan istrinya ngeganti password berangkas itu. Jadi dia telepon ibu bocil itu buat nanyain password, tapi nggak dikasih dong. Dia malah dicurigain mau nyuri harta dari kotak berangkas itu. Kasian, anaknya juga makin nangis panik dan akhirnya dipanggilin petugas penyelamat. Sayangnya mereka ternyata nggak bisa buka berangkas itu karena materialnya spesial. Bahkan dihancurin juga nggak bisa. Masalahnya tadi si ayah udah nyoba kodenya 4 kali salah. Jadi kalau salah sekali lagi, mode buka kuncinya bakal kekunci 1 bulan. Sementara anaknya mulai kehabisan nafas. Jadi si ayah langsung nyetir ke tempat mantan istrinya. Masih gak mau ngasih kode juga dong. Padahal anaknya udah pingsan. Petugas penyelamat sampai datang ke sana ngebawa berangkas itu. Dan pas ngeliat semuanya, baru deh wanita ini panik. Lah tapi dia salah mencet password juga dong. Anaknya bakal kunci sebulan. Gimana dong? Wanita ini ngelemparin popok bayinya ke pengendara motor kurir anter. Awalnya mereka kesel, tapi ternyata di popok itu ada tulisan bahasa Spanyol nih. Wanita itu minta tolong. Dia dan anaknya dibawa orang jahat. Mereka dalam bahaya. Nah, kurir anter ini langsung ngejar mobil itu. Dan pas lampu merah, mereka sengaja nyenggol mobilnya nih. Pria itu langsung turun marah-marah minta ganti rugi. Sementara cewek ini manfaatin kesempatan buat ngamanin dulu anaknya si ibu. Nah, si ibu juga pura-pura nih megangin selimut supaya pria itu gak curiga kalau bayi tadi udah diselamatin. Pria jahat itu ternyata ngarah ke jurang. Dia bahkan ngancem mau menghabisi ibu dan anaknya ini, mau didorong ke jurang. Untung kurir tadi udah manggil polisi. Dan si pria jahat ini langsung ditangkep. Ibu dan anak itu selamat. Wanita ini ngisi tangki bensin mobil pakai Fanta. Jadi petugas pom bensin ini ngeliat wanita di dalam mobil ngasih gerakan tangan yang artinya minta tolong. Dia dan anaknya ternyata diculik pria jahat. Si petugas langsung minta tolong orang di mobil lain buat nelpon polisi. Sementara dia ngulur waktu dengan ngisi tangki bensin pakai Fanta, ngempesin ban mobil si penjahat, sama numpahin minyak nih. Terus dia bilangnya ada kebocoran minyak dari mobil pria ini. Si pria jahat percaya. Nah, si petugas pura-pura ngecek mesin, padahal dia numpahin minyak lagi di mesin sengaja biar mobil pria jahat itu rusak. Ketahuan dong. Untung ternyata polisi udah datang. Pria jahat ini mau kabur pakai mobilnya, tapi mesin mobilnya kan udah dirusak. Ya, dia akhirnya ketangkep deh. Karena terlalu gemuk, wanita ini sampai nggak bisa masang sabuk pengaman di pesawat. Suaminya malu dan marah-marah karena pesawatnya juga jadi nggak bisa berangkat kalau masih ada penumpang yang nggak pakai sabuk. Jahatnya, suaminya nyuruh si istri ninggalin pesawat. Bahkan dia terang-terangan ngasih tiket liburan istrinya buat pramugari yang langsing. Setelah kejadian itu, wanita ini mau diet. Dia nyingkirin semua makanannya. Nah, tapi susah ya guys, dia malah makin lapar. Sampai akhirnya dia ketemu dokter gizi yang baik mau bantuin dia diet. Setelah setahun beratnya turun banyak. Wanita ini udah bisa nih masang sabuk pengaman di pesawat. Nah, tapi ada seorang pria yang gak bisa masang sabuk pengaman karena kegemukan. Wanita ini jadi ingat kejadian dulu dan mau bantu pria itu. Lah, ternyata itu mantan suaminya yang jahat, yang sekarang beratnya naik drastis. Ngelihat mantan istrinya yang makin cantik, dia minta maaf dan ngajak balikan. Ya, tapi wanita ini nggak mau lah. Dia ternyata sekarang udah nikah sama dokter gizi yang baik itu. Mobil ini tiba-tiba ngelemparin uang. Nah, di belakang ada kurir anter yang seneng banget langsung mungutin uang-uang itu. Dia baru sadar di salah satu uang ternyata ada pesan minta tolong. Yang ngelemparin uang ternyata cewek ini nih, dia lagi diculik. Untung dia pinter, dia lepasin tali sepatu dan diiketin ke botol minum yang dia lubangin. Botolnya dia gantung di luar dan tetesan dari minumnya jadi petunjuk jalan nih. Cowok kurir tadi jadi bisa ngikutin. Masalahnya si penculik nutup jendela, si cewek berusaha nutupin. Sementara si kurir ternyata udah nelpon temennya disuruh nyebarin paku di jalan depan. Ban mobil si penculik akhirnya pecah. Pria ini jadi kesel. Mobilnya nggak bisa jalan, dia nggak bisa kabur, dan polisi jadinya bisa nangkep pria itu dengan mudah.
Bocil ini punya sahabat burung beo yang bisa bicara guys. Tapi ayahnya kesel karena anaknya main burung terus. Jadinya dibeliin kucing biar nggak main burung mulu. Burungnya dikejar. Bocil ini jadi nggak suka sama kucingnya. Nah tapi si ayah tetap aja pengen ngebuang burung itu. Si bocil ngedenger semuanya jadi nyuruh burungnya cepat kabur. Masalahnya karena kelamaan dipelihara manusia, burung itu jadi nggak tahu cara terbang. Bocil ini nyoba ngajarin, malah jatuh dari atap. Untung ketangkep sama ayahnya. Si ayah makin benci sama burung itu. Besoknya dibawa jauh keluar kota dan dijual. Burung itu dibeli dan dipelihara sama seorang nenek. Dia masih rindu sama bocil itu. Dia belajar terbang nih. Dan berhasil guys, dia terbang jauh tapi nggak bisa nemuin rumah lamanya. Untung karena burung beo itu bisa bicara, ada pria baik hati yang mau nganterin. Pas sampai burung itu bingung kok bocil ini lari. Sampai tiba-tiba keluar seorang wanita. Bocil yang dulu ternyata udah tumbuh dewasa guys. Yang tadi itu anaknya. Jadi ternyata udah belasan tahun berlalu sejak mereka berpisah. Duh terharu. Pria ini lagi ngetes kejujuran bocil guys. Dia jatuhin uang terus nanya ke bocil baju pink ini, itu uangnya jatuh ya? Dan bocil ini ngakunya uangnya jatuh itu uangnya. Gagal. Sekarang bocil yang kedua dites pakai jam tangan. Sama ternyata dia ngakunya itu jam punya dia. Nah bocil cowok ini beda. Ngeliat ada pria kelaparan di jalan, dia bagi rotinya. Dan handphone yang dijatuhin juga nggak diambil karena itu bukan punya dia. Jadi guys, bocil-bocil itu ternyata cucunya kakek Sultan. Dan si kakek ternyata ngetes kejujuran ketiga cucunya. Yang tadi ngambil uang dan jam harus balikin karena mereka nggak jujur dan nggak layak dapat warisan si kakek. Sementara cucunya yang cowok yang jujur tadi terpilih buat mewarisi semua harta warisan kakek. Pesan moralnya harus jujur ya Cil. Subscribe. Bocil ini nangis dan air matanya jatuh ke tanaman. Tiba-tiba tanamannya tumbuh bunga. Pria ini buta, tapi dia percaya kalau bocil ajaib ini bisa nyembuhin dia. Jadi tanpa ragu dia makan tuh bunganya. Dia langsung batuk-batuk, mulutnya ngeluarin cairan hitam. Pengawal pria itu kira tanamannya beracun. Jadi bocil ini disingkirin. Sampai tiba-tiba ajaib, pria itu bisa ngeliat lagi. Bahkan sebelumnya pakai kursi roda kan, sekarang sembuh bisa jalan. Pria ini mau ngebawa bocil itu pulang karena dianggap pembawa keberuntungan. Di jalan si bocil nyuruh mobilnya stop karena di depan katanya ada bahaya. Si pengawal awalnya nggak mau dengar, tapi pria ini percaya sama bocil itu kan. Mobil mereka akhirnya berhenti. Dan tiba-tiba tanah di depan longsor. Bocil ini nyelamatin nyawa mereka. Di rumah pria ini kaget karena dikasih tahu kalau ayahnya nggak bernafas. Bocil ini tapi lagi-lagi bilang dia bisa kok nyembuhin kakek itu. Cuma dicolek rambut, si kakek yang tadinya udah berhenti nafas jadi sadar lagi dong. Ajaib banget ya nih bocil. By the way, bantu subscribe dong guys. Bocil cewek ini baik banget guys. Jadi adik cowoknya tuh lagi sakit. Ibunya jadi ngurusin adiknya terus. Dia gak dipeduliin. Nah tapi dia gak iri, gak marah. Bocil cewek ini malah beres-beres karena dia tahu ibunya pasti capek. Dia mau bantuin ibunya. Dan pas ayahnya pulang guys, dia bantu bawain tas, nyiapin ayahnya makan malam. Bahkan karena ayahnya pasti capek, dia pijitin kakinya pakai air hangat. Aduh baik banget. By the way kalian yang baik juga bantu subscribe dong, makasih. Cowok ini mau ngambil harta karun guys. Untung dia bisa mendarat dengan tepat karena kalau tadi jatuh di bawah penuh sama kalajengking beracun. Nah tapi sekarang dia harus ngelewatin rintangan untuk bisa dapetin batu permata yang berharga. Pertama dia cek nih ya, dia arahin obor yang bikin bayangannya jadi jelas dan besar. Seketika sensor jebakannya langsung aktif dan kebayangkan kalau tadi kena dia pasti langsung meninggoy. Jadi dia arahin obornya ke atas biar bayangannya jadi kecil dan berhasil lewatin jebakan itu. Masalahnya di rintangan kedua dia harus menghindar dari pedang-pedang. Nih hampir kena guys, untung hoki sih selamat. Nah tinggal satu jebakan terakhir, ternyata lantainya runtuh. Untung cowok ini bisa lari cepet dan loncat. Dia jatuh ke sarang kalajengking tadi, tapi ternyata cahaya permata itu bikin kalajengkingnya jadi nggak nyerang. Dia akhirnya berhasil dapetin harta karunnya.